pembahasan sebelumnya tentang waqala sallallahu alaihi wasallam. Waqala sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Waqala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa man salaka, barang siapa yang melalui, yang melewati thariqan, sebuah jalan, yatlubu fihi ilman, mencari padanya ilmu. Barang siapa yang melewati sebuah jalan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan, salakallahu bihi, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi salah satu jalan yang disiapkan Allah kepada para penuntut ilmu itu adalah mempelajari ilmu. Ilmu itu akan menuntun, membimbing, mengarahkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjut hadis berikutnya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi, menuntut ilmu, mencari ilmu, mempelajari ilmu. Dalam hal ini adalah ilmu agama. Barang siapa ya belajar ilmu, ya mempelajari ilmu, faridatun. Faridah itu artinya sebuah kewajiban, fardu. Ala, kepada. Faridatun ala kulli, setiap muslimin wa muslimatin. Barang siapa yang mempelajari ilmu, kata Nabi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Belajar ilmu itu adalah kewajiban yang syar'i, ya, bagi setiap muslim dan muslimah. Jadi kita belajar agama itu wajib ain. Apa bedanya wajib ain dan wajib kifayah? Fardu ain dan fardu kifayah. Pernah dengar enggak itu? Apa bedanya? Wajib apa? Fardu ain itu kewajiban yang tidak boleh diwakilkan kepada orang lain. Tidak boleh diwakilkan, harus kita pelajari. Sementara fardu kifayah, kewajiban yang boleh diwakilkan kepada orang lain. Kalau ada orang lain yang mengetahui, maka yang lain boleh tidak melaksanakannya. Yang mana contohnya itu? Contoh fardu ain, belajar makharijul huruf,
Saya mau bertanya, kalau kamu tidak tahu tentang hukum-hukum bacaan Al-Quran, nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf alif, bertemu dengan huruf ba, bertemu dengan huruf ta, bertemu dengan huruf ain, atau bertemu dengan huruf mim. Sekiranya ilmu itu kamu tidak tahu, apakah boleh kamu wakilkan kepada orang lain? Apakah boleh kamu wakilkan kepada orang lain? Tidak boleh, karena ilmu itu adalah wajib kamu ketahui. Begitu Nabila. Wajib kifayah namanya. Fardu ain, ya. Afwan ya, fardu ain. Fardu ain itu adalah kewajiban yang harus dipelajari sendiri. Tidak boleh diwakilkan kepada orang lain. Belajar menulis, fardu ain. Belajar bersuci, belajar tohara, ya, belajar berhias, itu wajib ain. Artinya kewajiban itu melekat pada dirimu sendiri, ya. Apalagi contoh wajib ain, misalnya belajar apa? Belajar ilmu apa yang tidak boleh diwakilkan kepada orang lain? Apalagi belajar tentang ilmu sholat, ilmu sholat. Apakah kalian pernah diajarkan bahwa sholatmu bisa diwakilkan sama orang lain? Hah? Tidak. Pernah enggak? Tidak. Maka belajar sholat itu adalah wajib ain, fardu ain. Amal apa yang disukai Allah? Sembahyanglah tepat pada waktunya. Apalagi yang disukai Allah? Apa? Mengaji. Berbaktilah pada ibu dan ayah. Fardu ain. Apalagi kira-kira fardu ain? Kewajiban yang melekat pada diri kita dan tidak boleh diwakilkan kepada orang lain. Apalagi belajar ilmu agama. Belajar ilmu agama hanya satu kewajiban yang boleh diwakilkan kepada orang lain. Kalau orang lain sudah melakukannya, maka kita sudah cukup terwakili. Apa itu? Fardu kifayah. Contohnya fardu kifayah adalah tentang pengetahuan terhadap jenazah. Makanya Ustaz Nasruddin itu selalu ajarkan kepada kita tentang perlunya kita belajar ilmu melayani jenazah. Kita santriwati harus tahu itu 4 kewajiban seorang muslim terhadap jenazah. Pertama, jenazah itu harus dimandikan. Siapa orang yang paling berhak memandikan jenazah? Keluarga terdekatnya. Siapa terdekatnya? Kita anaknya. Kecuali anak-anaknya itu tidak ada yang mampu, tidak ada yang tahu, tidak tahu ilmunya, barulah kemudian diwakilkan kepada Pak Imam. Itu pun Pak Imam
selalunya tidak langsung menyatakan bersedia. Dia bertanya, siapa di antara keluarga terdekatnya yang bisa mandikan ini mayat? Memandikan mayat itu tidak sama seperti mandi orang yang hidup. Ada adabnya, ada tuntunannya, makanya pelajari itu. Setelah dimandikan, dikafani, dipakaikan baju, dipakaikan celana, dipakaikan rok. Ada adabnya itu. Tidak sembarang. Setelah itu disolatkan. Makanya kalau kita dapat pengumuman, dapat undangan sholat jenazah, hadir ki, hadir, jangan menjauh. Apa manfaatnya kalau suatu saat orang tuamu meninggal, orang terdekatmu meninggal? Haruskah kamu suruh orang lain yang imam? Jangan. Kita sendiri yang harus imam, karena kita orang terdekatnya. Dosa besar itu kalau kita ada di situ, orang lain yang imamkan. Dan lebih berdosa lagi, kita hanya jadi penonton karena tidak punya ilmu. Setelah dikafani, dikuburkan. Yang pertama mandikan, yang kedua dikafani, yang ketiga disolatkan, yang keempat dikuburkan. Menguburkan mayat juga ada aturannya. Tidak seperti, mohon maaf, mayat itu diperlakukan seperti buang sampah. Iya. Agama kita ini agama yang punya etika, agama yang punya adab, agama yang punya tata cara. Makanya kita harus belajar. Pelajari itu. Santriwati, tapi tidak bisa dia layani mayat keluarganya. Memalukan itu. Makanya perlu belajar. Ya. Kalau ada ya, mempelajari ilmu melayani jenazah itu kewajiban semua orang. Wajib kita tahu. Tetapi kalau sudah ada salah satu yang melaksanakannya, yang lain sudah terwakili. Kalau dalam satu desa tidak ada yang tahu melayani jenazah, maka berdosa semua penduduk desa itu. Ya, berdosa semuanya. Apa dosanya? Dosa karena tidak mau belajar. Tetapi kalau ada satu orang yang bisa ya melayani jenazah, maka dosa yang lain itu sudah tertutupi. Bagaimana kalau tiba-tiba Ustaz Nasruddin sakit? Ya, Ustaz Nasruddin tidak ada di tempat ketika ada jenazah. Siapa yang laksanakan? Siapa kira-kira? Hah? Jangan tunjuk Abi. Kita semua ini makanya punya ilmu, pelajari ilmunya. Ya, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Belajar ilmu agama itu fardhah, kewajiban suraya. Masya Allah. Istiqomah lagi, khusyuk. Ya, pagi-pagi suraya sudah khusyuk. Ya. Kita lanjut. Wa talibul ilmi dan seorang penuntut ilmu yastaghfir lahu kullu syai'in. Istaghfara yastaghfiru. Ma mana istaghfara yastaghfiru? Memohon ampun. Kalau di sini yustaghfaru, dimohonkan ampun baginya. Yustaghfaru lahu, ya, seorang penuntut ilmu
dimohonkan ampun baginya oleh semua makhluk. Luar biasa itu. Kalau kita belajar ilmu, semua makhluk memohonkan ampun atas kita. Makhluk yang mana itu? Makhluk yang ada di bumi dan makhluk yang ada di langit. Siapa makhluk yang ada di bumi? Manusia, hewan, tumbuhan, apalagi? Kalau yang di langit siapa? Para malaikat. Orang-orang yang menuntut ilmu, ya, akan dimohonkan ampun oleh Allah Subhanahu wa taala segala dosa-dosanya. Termasuk di sini disebutkan hattal hautu fil bahri. Ya, termasuk al-haut. Apa itu? Itu yang gelembung-gelembung di laut itu apa? Buih yang ada di lautan. Coba. Tahu buih? Ya. Jadi orang-orang yang menuntut ilmu itu, orang yang belajar agama itu berhak mendapatkan ampunan dari Allah. Ya, karena mereka itu dimintakan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh makhluk yang ada di bumi, ya, di langit, termasuk buih di lautan. Ya Allah, ampunkan dosanya Nabila ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosanya Fitrah ya Allah. Ampunkan dosanya. Siapa lagi yang mau dimintakan ampun? Siapa yang dimintakan ampun? Saya. Hanya itu? Yang lain tidak mau? Jangan malu-malu. Amin. Ya Allah, ampunilah mereka semua ya Allah. Amin. Ya Allah, jadikan mereka orang yang pandai bersenyum ya Allah. Amin. Ya Allah, jadikan santriwati cantik-cantik semua ya Allah. Amin. Gitu. Kita lanjut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Rasulullah Muhammad SAW, man goda. Mana goda? Besok. Iya, besok yang dimaksudkan di sini itu artinya berpagi-pagi. Siapa yang berpagi-pagi? Siapa yang bersegera? Ya. Siapa yang bersegera menuntut ilmu? Man godan li talabil ilmi. Siapa yang berpagi-pagi? Siapa yang bersegera? Ya. Siapa yang tidak bermalas-malasan? Ya. Pagi-pagi tidur alasan puasa. Tidak bisa dijadikan alasan itu. Ya. Kita ini berlomba. Apa yang kita perlombakan? Harisun alal waqti. Ya. Memanfaatkan waktu. Bagaimana sekiranya ya, ketika ditimbang jam tidurmu dengan jam belajarmu di pondok ini, lebih berat jam tidur daripada jam belajar. Kamu gak sadar itu? Waktu belajarmu hanya 25%, jam tidur 75%. Harusnya berbalik. Jam belajar itu 75% dan jam tidur itu 25%. Kalau perlu 10% saja. 24 jam. Ya, kita gunakan tidur itu 20 jam.
waktu belajar dan beribadah hanya 4 jam. Kita mau dapat apa itu? Tidak ada yang kita dapat. Ya, hanya kesengsaraan, kemalasan, kebosanan hidup. Ya, seolah-olah apa itu? Tidak ada lagi harapan hidup, tidak ada cita-cita. Perjalanan kita ini masih panjang. Ya, para santri itu usianya masih muda. Cita-cita yang akan kalian raih di masa yang akan datang itu masih banyak. Tetapi cita-cita itu tidak akan bisa kamu raih manakala kamu tidak mempersiapkan ilmunya. Siapkan dulu ilmunya. Kalau ilmunya sudah siap, insya Allah tidak akan menyia-nyiakan masa belajar kalian itu. Kalian akan dapatkan manfaatnya setelah tamat dari pesantren ini. Kita lanjut. Man godan li talabil ilmi, siapa yang berpagi-pagi, siapa yang bersegera menuntut ilmu, mempelajari ilmu, khususnya belajar ilmu agama. Sallat alaihil malaikat. Sallat alaihil malaikat. Sallat alaihil malaikat. Para malaikat bersolawat kepadanya. Coba itu. Para malaikat bersolawat kepadanya. Siapa kepadanya? Orang yang berpagi-pagi. Ya, orang yang rajin. Salat alaihil malaikat. Jadi solawat yang dimaksudkan di sini artinya doa. Para malaikat berdoa kepadanya, mendoakannya. Salat alaihil malaika. Khalas? Wa burika lahu fi ma'isyatihi. Baraka yubariku. Burik. Ya, diberkahi atasnya. Diberkahi untuknya. Fi ma'isyatihi. Allah berikan keberkahan untuknya, termasuk apa yang ia usahakan, apa yang ia cari, apa yang ia kerjakan, apa yang ia raih. Belajar ilmu. Dari ilmu itu kita mencari pekerjaan. Ada yang jadi guru, ada yang jadi polisi, ada yang jadi tentara, ada yang jadi perawat, ada yang kerja di toko, ada yang kerja di mana lagi? Ya, ada yang jadi dokter, ya, ada yang jadi polisi wanita. Kerja apa saja, semuanya itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mari kita manfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya untuk belajar